Sebelum Bapak Ibu menyampaikan sesuatu atau sesuati gitu ya, saya akan menyampaikan dulu terkait dengan konten dari Hibah e-learning 2014. Di sini bagian pengembangan akademik, kebetulan memang saya dipercaya, diberikan amanah untuk mengelola bagian pengembangan akademik, ditemani oleh beberapa orang, dan kemudian yang selain saya sebagai manajer pengembangan akademik, saya juga ditemani dari tim advisory board yang akan mulai bekerja di bulan ini. Tim advisory board ini adalah berasal dari perwakilan prodi dan beberapa orang yang memang passion di bidang pembelajaran, dan tim itulah yang akan mengkaji bagaimana standar dan metode pembelajaran yang tepat untuk mahasiswa-mahasiswa kita di Telkom University. Kemudian selain itu, di dalam ruangan kami di gedung D303, saya ditemani oleh Asman Pengembangan Teknologi Pembelajaran, yaitu Pak Heriono Lalu. Silakan berdiri Pak Heri biar semua kenal Pak Heri. Oke. Dan Asman Pengembangan Metode Sistem Pembelajaran yang sampai saat ini adalah masih dalam mimpi-mimpi kami gitu ya. Sekarang masih ada dalam penggodogan tim pimpinan, dan itu akan diputuskan insya Allah di akhir bulan ini beserta dengan SOTK yang baru. Selain itu kami juga ditemani oleh staf, ada Teh Rizka, kemudian Widi, kemudian Elena, tapi tidak hadir kemari. Ini Teh Rizka, itu Widi. Jadi apabila Bapak dan Ibu nanti akan menanyakan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan bagian pengembangan akademik, bisa bertanya tentang atau ke kami dan staf kami. Selanjutnya, BPA sendiri, di sini adalah kenapa sih adanya Hibah e-learning 2014? Seperti halnya di 2013, kami telah mengajukan, prosesnya adalah kami mengajukan proposal dulu ke pimpinan, barulah pimpinan itu apakah menyetujui atau menolak gitu ya. Kebetulan memang ini adalah sejalan dengan visi dari pimpinan, bagaimana Telkom University ini adalah berkewajiban untuk memberikan suplemen pembelajaran bagi mahasiswanya, dan ujungnya adalah supaya metode atau konten pembelajaran itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain itu, tujuan lain adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ranking webometrik kita sesuai dengan kontrak manajemen pimpinan dengan Yayasan Pendidikan Telkom. Ini adalah sekilas tentang Hibah e-learning 2013 yang sudah dilaksanakan. Jadi ini 2013 kami telah menghasilkan 51 buah mata kuliah yang sudah diunggah di dalam sistem aplikasi e-learning yang bisa diakses oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang terkait. Dan kemarin memang pelaksananya itu adalah hanya sekitar 4 bulan, September sampai Desember. Dan itu dirasakan terlalu mepet, sehingga kami sekarang membuat lebih longgar agar Bapak dan Ibu bisa berkreasi lebih baik, sehingga hasilnya pun insya Allah akan lebih baik lagi. Selanjutnya di sini adalah apa sih yang diharapkan dari atau keluaran atau standar konten yang diharapkan dari program Hibah e-learning ini. Kami menetapkan bahwa beberapa mahasiswa memiliki gaya belajar bermacam-macam, sehingga kita harus mencoba menyesuaikan. Di sini juga kami menekankan apa perbedaan dengan sistem perkuliahan face to face. Di sini penekanannya adalah dari silabus yang sudah dibuat dengan kompetensi yang ditetapkan oleh setiap prodi, kami menekankan bahwa perlunya adalah satuan aktivitas e-learningnya. Jadi tanpa satuan aktivitas e-learning yang di bawah ini dari mulai course navigation, lecture notes, dan evaluasi atau forum, termasuk animasi yang dibuat, itu tidak akan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari prodi. Inilah yang akan menjembatani bagaimana Bapak Ibu mengajar sesuai dengan silabus dan bisa memberikan nuansa. Memang itu adalah konten e-learning itu telah didesain secara khusus. Tidak serta-merta hanya menyampaikan seperti tadi dibilang bahwa PPT ditempelkan atau animasi diunggah tanpa ada desain dan seterusnya. Makanya dari satuan aktivitas e-learning ini nanti harus terdefinisi di dalamnya adalah ada storyline, storyboard, barulah bisa dibentuk animasinya seperti apa.
Nanti Ibu Mira mungkin bagian animasi akan memberikan contoh bagaimana suka duka pembuatan animasi itu. Kemudian selain itu, kami pun pada saat evaluasi setelah ini jadi, tetap memerlukan feedback pada saat tahap implementasi itu dari mahasiswa. Bagaimana kita membuat sesuatu apabila sesuatu itu belum pernah diuji coba. Saya yakin Bapak dan Ibu memahami bahwa suatu produk itu adalah berhasil atau tidaknya adalah bergantung dari user, pemakai. Makanya kami mengharapkan bahwa hasil yang telah dibuat itu adalah mendapatkan feedback dari mahasiswa, tidak hanya bagus atau tidaknya, tetapi adalah untuk pengembangan berikutnya supaya quality improvement, continuous improvement tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya ini adalah salah satu contoh tampilan dalam sistem aplikasi e-learning kami. Kalau kebetulan yang di tahun 2013 kami menggunakan aplikasi yang namanya iCaring, dan sekarang masih dikembangkan yang lebih baik lagi untuk agar berlaku untuk seluruh dosen TELU. Di sini adalah salah satu outputnya adalah contohnya di sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah dari mata kuliah ini nanti akan ada silabus, kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian masuk ke sebelah kanan. Dari pertemuan pertama itu adalah selalu ada yang namanya overview dari konten atau materi yang disampaikan dalam pembelajaran itu. Barulah di dalamnya ada konten e-learning. Jadi tidak hanya kontennya langsung diuploadkan, tetapi navigasi ini memang perlu agar mahasiswa pun nanti adalah memahami apa yang harus dia tahu dari situ. Tujuannya apa? Memahami mata kuliah yang sedang dia buka di kelas online ini. Kemudian di dalamnya bisa bermacam-macam, ada tugas, ada forum diskusi, termasuk PPT atau handout dari mata kuliah tersebut, dan seterusnya. Di pertemuan kedua pun demikian. Ini adalah salah satu contoh output yang milik Pak Gelar, kalau nggak salah ya, Pak Gelar. Halo Pak Gelar, are you okay? Nah, ini milik Pak Gelar. Dan kemudian ini adalah yang telah kami usulkan ke pihak pimpinan, dan alhamdulillah disetujui bahwa hibah pembuatan materi e-learning untuk tahun ini adalah akan dilakukan sebanyak 70 proposal yang akan dibiayai, dengan masing-masing proposal adalah senilai 20 juta. Kemudian untuk hibah pengayaan materi e-learning itu adalah 10 juta. Pengayaan di sini dalam artian bahwa itu mata kuliah tersebut adalah sudah berjalan di e-learning, dan kemudian ada apa yang pengen diperbaiki atau ditingkatkan di bagian mana, multimedianya ditambahkan dan seterusnya, menambahkan forum, kuis dan seterusnya. Ini adalah pengayaan untuk 5 proposal, dan ini adalah untuk 70 proposal. Dari sisi komponen penilaian, kami menyiapkan beberapa komponen semacam ini. Ini adalah bagaimana kami mencoba menyeleksi, karena sifat hibah e-learning adalah kompetisi. Jadi tidak ada sistem kuota, tetapi kami tetap mencoba melihat bagaimana potensi itu ada. Jadi Bapak Ibu misalkan bukan berasal dari IT misalkan, begitu punten misalkan ada istilah gaptek dengan IT, itu tidak masalah. Karena konten multimedia atau animasi atau apapun itu bisa dilakukan dengan sistem outsource. Yang penting adalah sistem pertanggungan dan sistem kerja dari mulai storyline, storyboard itu adalah jelas. Memang bisa digambarkan skenario-nya dengan baik oleh Bapak Ibu kepada tim reviewer. Insya Allah disetujui. Jadi tidak usah khawatir. Di sini ada isi proposal, profil mata kuliah, satuan aktivitas e-learning yang tadi saya jelaskan, kemudian storyline, storyboard, dan slide bahan ajar yang harus memenuhi 14 minggu. Kemudian perancangan modul multimedia. Ini adalah bukan berarti bahwa ini sudah ada di proposal semua. Bukan berarti seperti itu, tapi inilah konten yang akan kami beri bobot sebagai bahan penilaian. Bagaimana janji Bapak Ibu akan memberikan, misalkan slide bahan ajarnya harus 14 minggu. Di akhir misalkan cuma tercipta 10 minggu. Itu artinya tidak sesuai janji, seperti itu. Nah, ini adalah belum ini. Nah, kriteria penilaian di dalam proposal itu adalah Bapak Ibu dan Ibu diharapkan bisa menjelaskan bagaimana manfaat dari prioritas pemilihan materi e-learning yang topik atau materi, baik mata kuliah atau konten multimedia yang akan dibuat oleh Bapak Ibu.